wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa berkumpul lagi siang hari ini di kajian parenting online Raudhatus Shalihat yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, didukung oleh Duktur dan Dilre. Alhamdulillah siang ini kajian kita akan diisi oleh Ustazah Halidah Bafadal, Halidah Kudah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, junjungan kita, panutan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi umat yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Allahumma amin. Ana Ummu Musa Rahil Amir Maretan bertugas menjadi moderator siang hari ini. Sebelum kajian dimulai, seperti biasa Ana membacakan tata tertib kajian kita. Yang pertama, peserta wajib masuk ke room 10 menit sebelum kajian dimulai. Yang kedua, peserta wajib menggunakan nama asli ketika masuk ke ruang Zoom. Yang ketiga, peserta wajib menjaga suara ustadzah dari laki-laki ajnabi. Yang keempat, peserta dilarang merekam suara ustadzah saat pembelajaran berlangsung. Yang kelima, peserta wajib mematikan mikrofon dan kamera saat pembelajaran sedang berlangsung. Yang keenam, peserta dapat mengaktifkan mikrofon ketika sesi tanya jawab di akhir. Yang ketujuh, peserta juga dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Yang kedelapan, peserta dianjurkan untuk mencatat materi yang disampaikan. Yang kesembilan, harap bertanya sesuai dengan isi materi dan gunakanlah adab yang baik. Yang terakhir, jika ingin meninggalkan ruang Zoom selesai, silahkan izin di kolom chat. Ya, seperti sudah disampaikan tadi di tata tertib dan juga di grup tadi, bahwa diharapkan kepada ummahat yang hadir siang ini agar mencatat materinya dan bisa menguploadnya nanti di Instagram masing-masing dengan mention akun kajian Raudhatus Shalihat dan juga akun Instagram dari Demiza. Insya Allah ada gift bagi ummahat yang mengupload kajiannya yang hari ini. Insya Allah baik akan mendapat buah tangan dari Demiza, insya Allah. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ana langsung serahkan kepada Ustazah Halidah Kudah. Tafadhali Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan ukhti Rahil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي
hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian parenting Raudhatus Shalihat yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang konsep indah rumah tangga sunnah ya. Ini lanjutan dari materi-materi sebelumnya. Ya, mungkin ada yang baru bergabung, ahlan wa sahlan. Bisa disimak ya materi sebelumnya di YouTube ya, playlistnya insya Allah nanti sama admin akan di-share di kolom chat ya. Silahkan nanti bisa disimak untuk materi sebelumnya. Nah, materi sebelumnya itu kisi-kisinya dia lebih membahas tentang persiapan pernikahan ya. Jadi pranikah, tujuan menikah dan seterusnya. Jadi kalau sekarang kita membahas tentang masuk ke materi sudah menikah ya. Jadi sudah menikah. Tapi bagi yang belum menikah di sini sangat wajib ya tetap mendengerin ya biar bisa mengamalkan nanti insya Allah ketika sudah menikah. Dan bagi yang sudah menikah, materi ini sangat baik untuk apa? Evaluasi, muhasabah. Apakah pernikahan kita ini sudah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Baik, insya Allah yang akan kita bahas kali ini tentang pernikahan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Nah, di sini, di bab ini, ya kita akan bahas tentang apa aja sih yang harus dijalankan oleh pasangan suami istri. Ya, kita akan mulai dengan membina rumah tangga dengan ibadah. Ya, jadi ini konsep pertama yang harus dilakukan oleh seluruh pasangan suami istri yang meniatkan pernikahan itu untuk ibadah. Seperti itu. Baik, bismillah kita akan mulai. Baik, konsep ini ya, konsep membina rumah tangga dengan ibadah ini, ummahati fillah, mencangkup keseharian kita. Jadi dalam sehari-hari itu semua aktivitas yang terjadi itu diniatkan untuk ibadah seperti itu. Nah, konsep ini nih akan membedakan mana rumah tangga yang orientasinya akhirat atau rumah tangga yang orientasinya dunia gitu. Karena kebahagiaannya juga akan berbeda antara rumah tangga yang ahli akhirat dan rumah tangga yang ahli dunia seperti itu. Nah, dimulai dari konsep pertama ini tentang ibadah. Nah, kalau konsep akhirat, ummahati fillah, rumah tangga yang dijalankan dengan konsep akhirat, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan berlanjut di akhirat, dapat dua-duanya. Ya. Tapi kalau misalkan kita berumah tangga, tujuan kita, orientasi kita itu dunia, maka yang didapat itu hanya kesenangan dunia yang semu, yang fana, yang sementara, ya. Bahkan banyak mengandung keletihan, ya, kesedihan, kegalauan dalam rumah tangga itu. Ya, jadi nggak pernah puas gitu ya. Kalau kita dalam rumah tangga itu kita orientasinya itu dunia seperti itu. Makanya kenapa kita akan memulai konsep pertama ini dengan ibadah seperti itu. Nah, yang pertama niat ya. Jadi kalau kita berumah tangga ini ummahat niatkan untuk ibadah. Nah, kadang ya nggak kerasa ya, kita itu kalau mulai pernikahan tuh kayak menggebu-gebu gitu ya,
untuk meniatkan diri untuk ibadah. Tapi setelah menjalani pernikahan, terbentur oleh dunia, ya urusan ekonomi, urusan anak, urusan suami dan seterusnya, pekerjaan dan seterusnya, akhirnya orientasinya berubah tanpa kita sadari. Biasanya seperti itu. Ya, ini yang harus diluruskan kembali. Evaluasi. Apakah rumah tangga kita itu masih berniat ibadah atau sudah keluar dari niat tersebut? Ya, ini yang bisa jawab masing-masing diri kita. Baik. Karena tujuan pernikahan, ya, seperti yang sudah dibahas di awal dari buku ini, ya, yang kita bahas ini, Ana sudah menjabarkan tujuan-tujuan pernikahan. Jadi tujuan pernikahan baik secara individu, ya, secara berpasangan, bermasyarakat, bernegara, itu apa sih tujuan pernikahan? Ternyata itu ada loh gitu tujuannya. Bukan asal nikah aja gitu, asal laku aja, tapi ada tujuan mulia di dalamnya. Makanya di Islam itu nikah itu wajib. Karena memang tujuannya sangat besar, misinya sangat luas gitu loh. Jadi kalau misalkan kita mengartikan pernikahan hanya sekedar syahwat saja atau sekedar kayak mengikuti uruf kebiasaan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan tujuan pernikahan yang dimaksudkan dalam Islam. Nah, kalau pengen tahu tujuan pernikahannya, fadhal dengerin playlistnya ya, sudah di-share nih sama admin, ada di YouTube ya. Silahkan, tujuan pernikahan sudah pernah dibahas. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi sekarang ke niat ibadah. Ya, jadi penting banget nih, niat ibadah ini penting banget. Memberdayakan niat dan ikhlas dalam setiap aktivitas rumah tangga. Apalagi kita ya, ibu-ibu ya, Umahat. Aktivitasnya dari bangun tidur sampai tidur lagi nggak berhenti. Ya, kadang lagi tidur aja bangun. Ya, jadi kalau misalkan kita salah niat, maka pahala yang ada di depan mata itu akan jadi sia-sia, akan menghilang. Kita hanya dapat capek aja, dapat letih aja, dapat sedih aja, tapi kita nggak dapat pahala. Kenapa? Karena niatnya sudah berubah tanpa kita sadari. Ana nggak bilang kita sadar kita merubah niat, enggak. Pasti kebanyakan dari kita berpikirnya menikah itu untuk ibadah. Ustazah, nikah itu untuk ibadah, gitu ya. Tapi kebanyakan hanya di lisan saja. Nah, ini yang penting, yang butuh di recharge atau diperbaiki, dievaluasi setiap hari di muhasabah. Apakah niat kita sudah untuk ibadah atau itu tadi kita sudah tersibukkan dengan dunia, akhirnya kita lupa bahwa semua yang kita lakukan ini untuk ibadah. Baik, dari Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis masyhur ya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi sesungguhnya amalan-amalan itu hanyalah dengan niat dan masing-masing orang hanyalah mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, ini sebenarnya hadis sederhana ya, tapi maknanya luas. Termasuk dalam pernikahan kita. Jadi kalau pengen dapat pahala Ummahat, maka setiap hari kita harus memperbaiki hal ini, niatkan untuk ibadah. Jadi hadis ini nih tegas menunjukkan bahwa apa? Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan dalam Islam itu perlu niat dari masing-masing orangnya. Jadi pahala dan tidak dapat pahala itu tergantung dari niatnya. Jadi kalau misalkan kita bangun tidur terfokuskan pada dunia, maka kita nggak dapat pahala. Tapi kalau kita bangun tidur, kita niatin ini semua buat ibadah untuk Allah segala macam, ya pahalanya besar yang nunggu di depan mata kita itu. Karena kan kita tahu ya, kita sebagai istri itu, sebagai ibu, itu kerjaannya nonstop gitu loh. Kalau misalkan nggak dapat pahala, kayak rugi banget. Makanya butuh kita itu setiap waktu untuk memperbaiki niat.
Nah, Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah berkata, aku menyukai untuk setiap orang yang mengamalkan sebuah amalan berupa sholat, puasa, sedekah, dan jenis apapun dari ragam amal kebaikan agar memiliki niat yang baik sebelum melakukan amalan tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan-amalan itu dengan niat, dan ini masuk pada tiap perkara. Jadi termasuk rumah tangga. Ya, jadi rumah tangga itu juga harus diniatkan untuk ibadah. Bukan hanya kita berikrar untuk meniatkan ibadah itu ketika masih baru pengantin baru ya, tapi setiap hari sampai akhir hayat kita. Ini yang mungkin apa ya namanya luput ya dari pikiran kita, dari hati kita, karena apa sudah tersibukkan dengan urusan-urusan rumah tangga seperti itu. Baik. Kaidah yang diamalkan oleh para fuqaha ya, amalan mubah itu bisa berubah menjadi amalan ketaatan dengan niatan yang baik. Jadi amalan yang boleh mubah ya, itu bisa berubah menjadi amalan ketaatan kalau kita niatnya baik gitu. Ini kaidah konsep dasarnya seperti ini. Nah, dalilnya adalah hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu yang cukup panjang. Nah, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Dan pada syahwat yang kalian salurkan juga ada sedekah. Nah, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah salah seorang di antara kita itu mendatangi syahwatnya dan dengan itu dia mendapatkan pahala?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apa pendapat kalian kalau seandainya dia meletakkan syahwatnya pada yang haram, apakah dia berdosa? Nah, maka begitu pula jika dia meletakkannya pada yang halal, dia mendapatkan pahala. Ya. Jadi sampai berhubungan antara suami istri saja itu ternilai sodakoh. Kalau kita niatnya ibadah, seperti itu. Jadi kalau misalkan mengumpuli istri atau mengumpuli suami dengan niat apa? Menunaikan haknya, kemudian kita pengen berumah tangga yang ma'ruf, terus kemudian sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jal, ya. Kemudian kita niatkan untuk mencari anak yang saleh. Terus kemudian kita meniatkan untuk menjaga kehormatan pasangan kita, ya. Terus kita meniatkan juga untuk menjaga kehormatan diri kita sendiri, mencegah pandangan kita dari perkara yang haram, atau memikirkan yang haram misalnya ya, dan niat-niat yang baik yang lain, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar. Seperti itu. Ya, jadi niat itu sangat penting ummahat. Ya, apakah kita sudah berniat untuk ibadah dalam rumah tangga kita? Bisa dicek dengan apa? Dengan apa yang terjadi pada rumah tangga kita. Jika kita menjalani rumah tangga itu dengan seperti yang tadi ya, kebahagiaan, jadi ketenangan, ya. Kemudian kita tidak merasakan kesedihan yang terus-menerus. Terus misalnya kita tidak merasa walaupun misalnya ya di antara kita misal diuji dengan ekonomi, kesehatan atau apapun itu, tapi kita tenang gitu. Kita bisa menghadapinya dengan ikhlas gitu ya. Maka insya Allah itu niat kita masih niat ibadah. Tapi kalau misalkan kita dalam rumah tangga ini sudah keruh gitu ya, jadi kayak banyak kesedihan, banyak kegundahan, kegalauan lah ya pokoknya gitu, maka yang harus dicek pertama itu niatnya. Kembali lagi, kita udah niat ibadah belum ya? Gitu. Atau ternyata niat kita sudah berubah tanpa kita sadari. Misalkan, kita banyak mengharap kepada makhluk, walaupun itu suami misalnya, atau anak, atau siapapun di sekitar kita. Apa kita sudah banyak mengharap kepada makhluk, jadi sehingga merubah niat kita, akhirnya ibadah udah nggak ada nih di kepala, di hati udah nggak ada. Yang di pikiran kita cuman menuntut orang lain untuk ngertiin kita. Nah ini yang bahaya. Akhirnya apa? Niatnya berubah tanpa disadari. Ini yang harus di cross check lagi. Kalau kita niatnya karena Allah, ya,
ikhlas karena Allah, berbuat karena Allah, maka semua yang terjadi, masalah apapun yang kita hadapi saat ini, maka terasa ringan, terasa mudah, dan kita dengan tenang bisa menghadapinya. Seperti itu ya. Jadi itu mungkin tolak ukur atau barometernya rumah tangga kita ini sedang baik-baik saja atau tidak, seperti itu. Karena niat itu tadi, ya, ketika niat sudah berubah, maka Allah akan memberikan sesuatu sesuai dengan niat kita, gitu ya. Jangan sampai nih ya kita nggak kerasa menduakan Allah dalam rumah tangga itu, atau dalam apapun ya, hal apapun dalam urusan hidup kita ini, kita sudah menduakan Allah tanpa kita sadari, akhirnya apa? Allah memberikan ujian-ujian yang membuat kita itu semakin galau, semakin sedih, semakin letih dengan kehidupan yang kita jalani. Nah, ini sebenarnya Allah lagi negur kita gitu. Untuk apa? Kembali lagi. Kembali. Niat kamu tuh apa sebenarnya dalam hidup itu gitu ya. Jadi jangan menggantungkan apapun yang kita inginkan kepada makhluk. Ya, gantungkan kepada Allah. Ikhlaskan diri dan lakukan yang terbaik seperti itu. Baik. Kita bahas persubabnya juga. Sekarang kita masuk ke niat ikhlas dalam pekerjaan rumah tangga. Nah, ini ya. Ini seharusnya ya bagi seorang pasangan suami istri itu selalu menghadirkan niat yang baik dalam aktivitas rumah tangga supaya menjadi amal ketaatan dalam ibadah. Jadi termasuk ibadah seperti itu. Contoh kayak kita ya sebagai ibu-ibu nih biasa nyapu ya, bersih-bersih, misalnya masak, nyuci, nyetrika, misalnya ngelayanin suami, ngelayanin anak ya. Semuanya ya itu diniatkan untuk berumah tangga secara ma'ruf, secara baik, ibadah gitu ya. Nah, jadi menunaikan kewajiban ya dari sebagai seorang istri dan beribadah dengan pekerjaan rumah tangga yang kita lakukan setiap hari. Ya, ketika kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh ya, maksudnya ikhlas karena Allah gitu ya, tidak mengharap pujian manusia, maka itu akan bernilai ibadah. Gitu. Ya. Pasti lelah itu pasti dirasakan. Cuman kembalikan lagi kepada Allah ya, bahwa apapun yang kita lakukan itu ada pahalanya, seperti itu. Jadi kita hanya mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla saja. Nah, misalkan dengan apa yang kita lakukan ya, ketulusan yang kita lakukan, keikhlasan yang kita lakukan sebagai seorang istri dalam mengurus rumah tangga misalnya, kemudian ada bonus-bonus yang lain, misalnya rezeki yang luas dan segala macam, itu bonus dari Allah. Yang terpenting, kita terus meluruskan niat bahwa apapun yang kita lakukan dalam rumah tangga kita itu untuk ibadah gitu. Untuk Allah gitu. Jadi bukan untuk manusia. Nah, itu. Jadi kayak kita ngurusin suami nih. Kita ngurus kebutuhan suami misalnya, terus kita ngurus apa yang diinginkan suami, kemudian anak-anak ya. Ngurusin anak-anak, ngebesarin, ngedidik ya. Itu tidak mudah dan pasti ada rasa lelah di situ ya. Tapi kalau kita niatkan karena Allah Azza wa Jalla, maka kita bisa melewati itu dengan tenang. Dengan apa? Bisa menyelesaikan hal tersebut dengan damai hatinya. Jadi nggak galau ya tadi ya. Jadi nggak banyak keluh kesah gitu. Nggak banyak berkeluh kesah karena niatnya udah karena Allah Azza wa Jalla. Insya Allah kalau kita semua niatkan karena Allah, maka akan lebih terasa ringan. Seperti itu. Sebenarnya aktivitas rumah tangga itu semuanya itu kebanyakan hukum asalnya adalah mubah, ya. Maka ketika kita meniatkan karena Allah akan menjadi ketaatan, akan menjadi amal ibadah yang pahalanya sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, itu yang kita cari gitu ya sebagai seorang istri. Suaranya hilang, Ustazah. Gimana? Suaranya sempat hilang barusan, Ustazah. Oh iya, nyampe mana tadi yang hilang? Oh iya, jadi
niat ikhlas dalam pekerjaan rumah tangga ya. Tadi yang kita bahas. Baik, yang selanjutnya kita membahas tentang niat kita berumah tangga itu untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah dan para sahabiyah, jadi istri-istri beliau. Nah, kita lebih sekarang bahas tentang suami ya. Ketika suami membantu istri mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi kalau tadi lebih ke istrinya, sekarang ke suaminya. Kalau suami, ketika dia membantu istrinya ya dalam mengerjakan aktivitas rumah tangga, atau misalnya suami ini pergi mencari ma'isyah ya, penghasilan yang halal, yang baik untuk istri dan anak-anaknya, maka ini juga harus diniatkan ikhlas dengan niat yang baik. Untuk apa? Untuk meraih pahala yang besar dan mencontoh, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau itu juga melakukan pekerjaan rumah tangga, ya, membantu keluarganya pada zamannya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya apakah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya, maka beliau menjawab, beliau biasa menjahit bajunya sendiri, memperbaiki sendalnya, ya, dan melakukan apa yang biasa dilakukan kaum lelaki di rumah mereka. Ya, dalam riwayat Ahmad lainnya dengan lafaz beliau adalah seorang manusia layaknya yang lain. Beliau menambal bajunya, memerah susu kambingnya, dan melayani dirinya sendiri. Jadi itu sudah dicontohkan. Malah yang tidak dicontohkan adalah apa? Suami-suami yang tidak peduli dengan pekerjaan rumah tangga. Yang benar itu suami itu peduli dengan pekerjaan rumah tangga. Kenapa? Karena kekuatan istri itu terbatas. Jadi istri itu juga butuh bantuan gitu. Karena rumah tangga itu adalah kerjasama, teamwork ya kalau kayak bahasa kita ya. Jadi kalau misalkan dalam rumah tangga ini ada pasangan yang tidak mau membantu atau tidak mau mengerti kondisi pasangan yang lain, maka ini bisa menjadi apa ya, pemicu pertengkaran gitu, atau pemicu hal-hal yang tidak baik. Makanya penting sekali untuk saling memahami gitu kondisi. Istri paham suaminya, suaminya paham istrinya, seperti itu. Karena Rasulullah juga nyontohinnya kayak gitu. Bukan seperti apa namanya laki-laki yang tidak peduli dengan rumah tangganya, hanya misalnya hanya mencari uang, terus kemudian pulang ke rumah nggak mau peduli, nggak mau bantuin, nggak mau megang anak misalnya gitu ya. Nah ini bukan yang dicontohin Rasulullah. Rasulullah itu sangat-sangat peduli dengan kondisi rumah tangganya, sangat peduli dengan istrinya, sangat peduli dengan anak-anaknya. Jadi itu yang harus dijadikan teladan, ya, dijadikan acuan dalam rumah tangga. Jadi rumah tangganya bisa berjalan dengan baik. Tidak mungkin kalau misalkan hanya satu orang saja yang berperan dalam rumah tangga, harus keduanya. Seperti itu ya. Baik, kalau untuk suami ya, seorang suami ya, niat baik dalam apa? Mencari ma'isyah, penghasilan yang halal ya. Jadi suami itu wajib memastikan bahwa apapun ya, apapun hasil atau sesuatu yang diberikan kepada rumah itu sesuatu yang halal dan baik. Halal dan baik ini pertimbangannya adalah syariat, bukan perasaan ya. Kadang kita ngerasa halal padahal haram. Kadang kita ngerasa ini baik padahal syubhat. Bukan gitu. Tapi sesuai ya syariat. Kalau misalkan syariat mengatakan bahwa hal ini haram, maka haram. Walaupun misalnya kita apa ya namanya dimudahkan atau misalkan kita gampang banget dapatnya gitu ya. Tapi tetap kalau misalkan haram ya haram. Jadi ma'isyah ini, penghasilan ini sangat penting ummahati fillah ya. Ini baik suami maupun istri, atau misalkan dua-duanya kerja, atau misalkan gimana, tapi pokoknya rumah tangga itu kalau pengen berkah, sakinah, mawaddah warahmah, maka salah satu pintu yang harus dijaga adalah apa? Penghasilannya. Apa yang dimakan di rumah itu harus halal, harus baik. Kenapa?
Karena dalam rumah tangga itu ketika yang dimakan atau yang dikonsumsi adalah hal yang haram, misalnya hal yang mengandung kemusyrikan, atau hal yang mengandung riba, atau hal yang mengandung misalnya penipuan atau apapun itu ya, pokoknya hal yang haram, maka sangat berpengaruh kepada kualitas rumah tangga, sangat. Karena bilang sangat. Kenapa itu penting ya? Karena ini sering kita itu mungkin tidak ngeh gitu ya, nggak kepikiran gitu ya, bahwa penghasilan yang haram itu sangat berdampak kepada kualitas rumah tangganya, kualitas anak-anaknya, kualitas istrinya, kualitas suaminya, gitu. Ya, karena hal yang haram itu kita mulai dari doa saja, doanya tidak diijabah. Orang yang makan harta haram, doanya tidak diijabah. Satu yang pertama. Yang kedua, akan membuat suasana rumah tangga itu keruh. Selalu banyak masalah yang membuat percekcokan itu tidak berhenti biasanya. Terus kemudian yang ketiga, anak-anaknya sulit diatur. Jadi kalau misalkan kita sering lihat rumah tangga yang anak-anaknya sulit diatur, bisa kita lihat dari apa? Penghasilan. Apa yang dimakan sama anak itu? Ayah ibunya sudah ngasih sesuatu yang halal dan baik nggak? Gitu ya. Nah ini mungkin yang sering kita lupa, sering kita nggak ngeh, gitu ya. Perasaan udah sekolah di tempat yang bagus, perasaan sudah ikut parenting sana sini, atau perasaan sudah kajian di mana-mana, tapi yang dimakan di piringnya hal yang haram, maka itu sangat berpengaruh kepada adab, akhlak, ya, bagaimana hubungan dia kepada Allah dan hablum minan nas, kepada manusia yang lain. Nah ini ya, ini penting ummahati fillah ya, kita sebagai seorang istri nih harus jadi filter. Harus jadi apa? Filter. Jadi kalau suami keluar rumah tiap hari, bilang sama suaminya, berapa aja yang kamu bawa ke rumah harus halal, harus baik. Karena apa? Berpengaruh kepada saya dan anak-anak kamu. Itu penting kita sampaikan sama suami kita. Biar dia nggak mencari hal-hal yang haram atau syubhat, ya, yang masih ragu-ragu dikasih makan ke istri sama anaknya. Maka apa yang terjadi? Jangan salahkan ketika rumah tangga itu tidak baik-baik saja. Seperti itu. Mungkin kalau kita sekarang di kondisi itu, kondisi rumah tangga yang diuji, maka coba dicek dari muhasabah, dari penghasilan. Apakah penghasilan kita sudah bersih, atau ada sedikit-sedikit syubhat, atau ada sedikit-sedikit riba, atau ada sedikit-sedikit kemusyrikan misalnya, yang kita nggak kerasa. Ya. Kita nggak kerasa, akhirnya apa? Mengubah adab, akhlak anak kita. Ya, banyak ya anak sekarang kalau kita lihat, subhanallah, maksudnya orang tuanya diuji dengan apa? Anak tuh nggak bisa diatur. Sama sekali nggak bisa diatur. Jadi mereka membangkang kalau bahasanya ya. Kurang ajar gitu ya sama orang tuanya. Nah ini kita harus introspeksi dulu nih. Kita udah ngasih makanan yang baik nggak sih buat anak ini? Gitu ya. Walaupun misalkan ya orang tua ini udah berusaha nih, adab, akhlak udah dikasih semua, diajarin yang baik gimana segala macem, terus orang tua juga nyontohin, tapi ada penghasilan yang syubhat atau yang haram, maka itu akan sangat berpengaruh kepada keimanan. Nah itu tadi ya, keimanan. Karena iman itu akan mencerminkan akhlak. Jadi kalau misalkan kita punya iman yang kurang nih, maka akhlak kita akan kurang. Tapi kalau kita punya iman yang baik, maka kita akan punya akhlak yang baik, seperti itu. Nah ini ummahat. Jadi penting banget yang harus garis bawahi dalam rumah tangga. Ma'isyah, penghasilan. Baik itu dari suami, baik itu dari istri, atau dari siapapun, dilihat piring kita ini isinya makanan halal atau enggak, baik atau enggak, ya. Kalau merempet syubhat jangan dilakukan, apalagi haram, ya seperti itu. Kalau pengen punya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, seperti itu ya. Baik. Jadi kalau seorang suami itu mencari ma'isyah ya, yang halal, yang baik, ya, maka niatkan, ya, suami itu harus berniat apa? Menafkahi diri dan keluarganya.
Yang pertama. Kemudian yang kedua, dia meniatkan untuk apa? Hidup mandiri. Nggak minta-minta sama orang. Terus nggak bergantung sama orang lain. Jadi benar-benar pakai keringatnya sendiri. Terus kemudian yang ketiga, dia harus mencukupkan dengan yang halal. Jadi mau dapat berapa aja hari itu, yang penting halal. Itu yang paling penting. Bukan yang paling penting dapat banyak, bukan. Tapi yang paling penting dapat yang halal, ya, meninggalkan yang haram dan syubhat. Itu yang harus sangat dipastikan. Terus kemudian setelah misalkan kebutuhan rumah tangga terpenuhi, maka yang dilakukan oleh suami harusnya apa? Menggunakan kelebihan hartanya untuk infak, ya, untuk sedekah, untuk wakaf, untuk umroh, untuk haji, untuk zakat mal, ya, atau amal kebaikan yang lain. Ya, karena memang orang tua yang mudah ya untuk berinfak dan bersedekah itu Allah ya akan menjamin untuk menjaga anak keturunannya. Jadi bukan cuma untuk dirinya sendiri terjaga, tapi anak keturunan juga dijaga. Ya, jadi jangan pelit-pelit kita sebagai orang tua nih berbagi, ya, berbagi kepada orang-orang di sekitar kita, terutama agribu. Jadi keluarga misalnya. Kalau misal kita punya keluarga gak mampu, dilihat ya, dikasih, diinfakkan, disedekahkan. Apalagi kalau bisa kerabat, tetangga ya. Ini sangat baik. Kenapa? Ini investasi jangka panjang. Untuk apa? Untuk Allah memberikan penjagaan kepada diri kita, rumah tangga kita, dan anak keturunan kita. Nah, ini penting ya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan maisha yang halal, kemudian kita sudah terpenuhi kebutuhan rumah tangga kita, maka gunakan kelebihan hartanya untuk hal-hal kebaikan. Bukan hal-hal yang sia-sia. Contoh hal-hal yang sia-sia, berlebihan dalam misalnya traveling, habisin duit puluhan juta traveling, tapi belum haji, belum umroh. Nah, ini hal-hal yang sia-sia, sangat berpengaruh juga. Jadi jangan sampai kita itu menggunakan harta yang Allah titipkan sama kita itu dengan syahwat, ya. Sesekali boleh mungkin, tapi jangan berlebihan, gitu, ya. Niatkan untuk menyenangkan keluarga kita misalnya. Nggak masalah. Yang penting tidak berlebihan. Kalau misalkan sudah berlebihan, terus kita belum umroh misalnya, kita bisa ngeluarin uang sebesar umroh untuk jalan-jalan. Nah, ini udah berlebihan berarti. Tapi kita sebenarnya belum umroh. Kayak gitu. Jadi harus diniatkan dulu ke ibadah. Tadi ya, karena kita bahas konsepnya itu ibadah, maka dahulukan ibadah. Dahulukan ibadah. Toh juga ketika misal kita ditakdirkan sama Allah umroh misalnya, kita bisa jalan-jalan juga di sana. Ya, bisa belanja juga di sana misalnya, di Mekah, Madinah misalnya. Tapi kita tetap sudah dapat ibadahnya gitu ya. Karena kan kita ini sebagai seorang muslim itu wajib gitu umroh sekali dalam seumur hidupnya gitu. Haji juga sama kalau mampu, seperti itu ya. Nah, itu terkait maisha, terkait penghasilan yang harus diperhatikan dalam konsep indah rumah tangga sunnah itu. Jadi sesuai dan bernilai ibadah, seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke niat baik, apalagi niat baik dalam bercanda dan bercengkrama dengan keluarga. Jadi tadi kita sudah bahas tentang niat ikhlas menjalankan rumah tangga, pekerjaan rumah tangga, terus kita udah bahas tentang niat baik untuk meneladani Rasulullah SAW dalam suami ya, membantu pekerjaan istrinya, terus kemudian niat baik dalam maisha, dalam penghasilan. Ya, ini Ana bahas suami dan istri, karena kadang ada istri yang bekerja ya, ada juga suami tok yang kerja, ada istri tok yang kerja, ada yang dua-duanya kerja. Jadi makanya Ana bahasnya lebih ke dua-duanya gitu ya. Terus sekarang kita masuk ke niat baik kita untuk bercanda dan bercengkrama dalam keluarga. Nah, ini kita lebih ke suami ya. Jadi bercengkrama dan bercandaria dengan istri itu mahatifillah ya, dalam batas mubah, itu nggak ada kemungkaran di dalamnya. Nah, kalau dia niatkan untuk berumah tangga secara ma'ruf, secara baik, untuk membahagiakan istrinya, melanggengkan bahtera rumah tangganya, maka ini bernilai ibadah. Ya. Jadi bercanda suami istri itu, itu nilainya ibadah loh.
Mungkin ada yang baru tahu ya. Jadi bukan hal yang sia-sia. Malah kalau misalkan suami itu atau istri itu lebih banyak bercanda sama orang lain, itu malah lebih sia-sia. Karena apa? Nggak ada tujuan mulia di situ. Cuman apa? Cuman pelepas syahwat aja. Ya, hawa nafsu aja gitu. Udah cekakakan misalnya sama teman-teman. Tapi kalau sama suami atau suami sama istrinya, itu bernilai ibadah. Nah, niatan mulia ini kalau kita niatkan untuk yang tadi yang Anda sebutkan, maka akan menjadi perkara mubah ini yang dibolehkan jadi ibadah. Ya, dari Atha bin Rabah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah melihat Jabir bin Abdullah Al-Ansari dan Jabir Umair Al-Ansari radhiyallahu anhuma sedang memanah. Lalu salah satunya duduk istirahat. Maka temannya bertanya kepada yang duduk, apakah engkau mulai malas? Dia jawab, iya. Lalu yang lain berkata, apakah engkau tidak mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu syai'in laisa fihi dzikrullah fahuwa lahwun wa la'ib illa arba' mula'abatur rajuli imra'atahu wa ta'dibur rajuli farasah wa masyuhu bainal gharadain wa ta'limur rajuli as-sabbaha. Jadi segala sesuatu yang tidak ada padanya zikir kepada Allah maka sia-sia dan main-main, ya, lahun wa la'ib. Kecuali 4 perkara. Yang pertama apa? Seorang suami bercanda atau bermain dengan istrinya. Yang kedua, seorang yang melatih kudanya. Yang ketiga, seorang yang berjalan di antara 2 tujuan, maksudnya ini memanah. Dan yang terakhir, seorang yang mengajarkan renang. Jadi, ini 4 hal yang tidak dihitung sia-sia, umat. Jadi kalau misalkan ya, suami bercanda sama istri, istri bercanda sama suaminya, ya, untuk apa tadi melanggengkan bahtera rumah tangga, itu bernilainya ibadah. Bukan sesuatu yang sia-sia. Bukan sesuatu yang apa? Main-main. Seperti kehidupan dunia. Seperti itu. Makanya kenapa syaitan itu selalu berusaha untuk apa? Meretakkan hubungan suami istri. Agar tidak ada di situ humor lagi, ya. Tidak ada bercandaan saat suami istrinya kaku gitu ya, dingin, satu sama lain udah nggak peduli, cuek gitu ya. Itu emang yang dipengen sama setan tuh. Biar apa? Rusak rumah tangga kita. Terus kita kayak netting ya, kalau kita nih sebagai ibu-ibu kadang kecapean ya. Kecapean akhirnya banyak netting sama suami misalnya. Ini memang yang dipengen sama setan gitu loh, ya. Karena apa? Ketika kita berhubungan baik dengan suami kita, itu bernilai ibadah terus tuh, ya, bukan hal-hal yang main-main, bukan hal-hal yang sia-sia. Karena apa? Di situ, ya, bercandanya kita, main-mainnya kita sama suami itu, kita sedang niatin untuk apa? Mempertahankan rumah tangga. Nah, ini yang nggak disukai sama setan. Ini yang paling dibenci sama setan. So, setan tuh paling pengen kita cerai sama suami, itu paling pengen. Makanya berusahalah menjadi apa? Istri-istri yang menyenangkan, misalnya. Istri-istri yang bisa menghibur suaminya. Jadi jangan sampai kita jadi istri-istri yang tidak peduli dengan kondisi suami. Banyak ya, karena kita udah sibuk nih ngurusin anak, ngurusin rumah segala macam, masak segala macam. Akhirnya kita nggak peduli sama suami kita. Udah deh, terserah deh, mau tidur kayak mau ngapain terserah. Nah, ini salah. Ya. Yang harus kita lakukan adalah apa? Suami itu attention pertama, perhatian pertama kita tuh harus ke suami. Malah kalau misalkan ya, ada cucian piring sama suami, mending kita tuh ngurus suami dulu. Mending kita nyenengin suami dulu, kita bercanda dulu sama suami. Suami seneng, kita seneng gitu, ya. Daripada kita cuci piring dulu. Jadi harus tahu prioritas dalam rumah tangga. Kalau misalkan kita punya suami dianggurin, ya, dibiarin, kita sibuk sendiri aja kan. Biasa ya, namanya emak-emak ya, urusan kan sangat banyak. Akhirnya kita lupa nih punya suami, kadang gitu ya. Nah, akhirnya apa? Kalau suaminya nggak kuat iman, atau suaminya sedang futur, maka dia akan mencari kesenangan-kesenangan itu di tempat lain. Waliyadzubillah. Maka setelah terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, kita yang nyesel nanti terakhir. Padahal awalnya itu kita yang salah. Kenapa? Karena kita nganggurin suami kita, dibiarin. Udah biarin aja deh, terserah dia udah gede juga, bisa ngurus diri sendiri, misalnya gitu ya. Ini salah, kesalahan. Ya. Makanya sering kalau misalkan
ada orang yang berkonsultasi tentang masalah pernikahan, selingkuh suaminya segala macam. Hal yang pertama pasti Ana sampaikan adalah apa? Coba anti muhasabah anti sebagai istri selama ini gimana, gitu ya. Kalau misalkan kita sebagai istri udah all out, ya, udah ngasih, udah ngelainin suami, nyenengin dia nih, tiap hari bisa ngebuat dia ketawa segala macem, dia udah bisa ngerasa nyaman sama kita, terus dia masih selingkuh, baru itu PR ya, baru itu bisa kita tindak lanjuti. Tapi kalau misalkan kesalahan awal dari kita, maka apa yang harus kita lakukan? Beristighfar kepada Allah, kita minta maaf dulu nih sama Allah nih. Ya Allah, kok ternyata selama ini saya meninggalkan tanggung jawab terbesar saya, yaitu siapa? Suami. Kadang kita ngerasa tanggung jawab terbesar kita tuh anak, salah. Tanggung jawab terbesar kita tuh suami, bukan anak, ya. Ini yang sering salah dalam persepsi ibu-ibu, ummahat, ya. Kebanyakan memprioritaskan anak. Padahal harusnya yang diprioritaskan tuh suami, bukan anak. Habis itu baru anak, ya. Jadi suami itu ketika kita sudah memprioritaskan suami, maka suami akan menjadikan kita sebagai ratu. Maka suami akan menghargai kita. Maka suami akan peduli sama kita. Bagaimana perasaan kita dan seterusnya. Tapi kalau kita udah nggak ngargain suami, ya, suami ngomong kita bentak-bentak nih misalnya, atau suami pengen yang ngedap namburi seneng-seneng sama kita, terus kita nggak mau segala macem, karena ya itu tadi kesibukan rumah tangga, akhirnya kita melalaikan tanggung jawab terbesar, dan ini yang memicu keretakan rumah tangga biasanya. Ya, jadi harus diperhatikan hal ini. Bercengkrama itu penting. Dalam sehari coba di cross check deh. Kita lebih lama sama handphone kita atau sama suami kita? Coba dilihat ya. Kalau kita lebih lama sama handphone kita, berarti ada yang salah di hubungan kita sama suami kita. Gitu ya. Jadi jadilah istri-istri yang peka tentang kebutuhan suami. Suami kita lagi butuh apa sih? Gitu ya. Lagi butuh apa sih? Kita pasti lebih tahu. Nggak mungkin tetangga lebih tahu. Pasti kita yang lebih tahu suami kita lagi butuh apa. Dan itu salah satu cara untuk apa? Mengawetkan hubungan rumah tangga. Ngebuat masalah semakin minimalis. Jadi nggak terlalu banyak masalah gitu ya. Nah, kalau kita udah sama suami akur, saling senang satu sama lain, maka rumah tangga kita itu akan berjalan dengan baik, walaupun misalnya ya banyak masalah dan ujian. Tapi kalau kita sama suami itu bergandengan tangan, kita bisa ngadepin semuanya insya Allah. Dengan izin Allah. Karena apa? Kita memprioritaskan suami dalam hidup kita. Jadi kalau bagi yang sudah nikah di sini, ganti prioritasnya. Bukan anak, tapi suami pertama. Baru anak. Seperti itu. Contoh, hal kecil ya. Yang kita perhatiin kadang, suami kita nih pakaiannya kayak gimana hari ini, ya, dia udah makan atau belum, dia suka nggak lauk hari ini, kegiatan dia gimana, dia seneng nggak di luar, segala macam. Jadi kita harus make sure gitu ya, memperhatikan bahwa suami kita nih dalam kondisi happy, atau suami kita nih dalam kondisi sedih, atau dalam kondisi ini. Jangan sampai kita tahu hal itu telat gitu ya, setelah banyak masalah segala macam baru kita ngeh gitu, ternyata suami kita selama ini sedih. Itu salah besar itu ya. Makanya Allah itu kadang menguji istri itu dengan apa? Dengan kelelahan yang akhirnya ngebuat dia itu nggak tahu prioritas utama, skala prioritas dalam rumah tangga itu apa. Ya, jadi dengan kita belajar sekarang ini, kita tahu prioritas kita, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang istri. Seperti itu ya. Nah, jadi niat baik kita itu bercengkrama dengan suami itu karena Allah Azza wa Jalla, dan untuk apa? Mempertahankan rumah tangga. Hakadha ya. Jadi ini sangat perlu, penting banget untuk diperhatikan. Baik. Lanjut ya. Mudah-mudahan masih semangat insya Allah. Sekarang kita bahas membina rumah tangga dalam suasana dan nuansa ibadah. Ya, jadi kita udah bahas tadi niat-niat baik nih. Sekarang kita lebih ke teknis ya, teknis. Jadi membahas gimana sih rumah tangga yang suasana dan nuansanya itu ibadah.
Nah, ini yang harus dilakukan ya. Yang pertama, menjadikan rumah kita ini sebagai apa? Tempat ibadah. Apa sih ibadah? Ya, ibadah yang umum ya, yang uruf ya, sholat, baca Quran, zikir, puasa misalnya ya, dan lain-lain. Jadi tempat tinggal kita ini harus jadi tempat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dengan apa? Kalau sebagai seorang istri, karena kita paling terbaik itu sholat di rumah, maka sholat fardu, sholat sunnah, segala macam istri lakukan di rumah. Ya, kalau suami karena dia wajibnya di masjid, maka dia harus sholat sunnah di rumah. Kemudian apa? Dawam membaca Al-Quran. Jadi suami istri ini sama-sama baca Quran. Terus apa lagi? Zikir kepada Allah Azza wa Jal. Ya, zikir pagi petang, zikir sesudah sholat fardu, atau zikir yang tidak ada batasan, misalnya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar misalnya, dan seterusnya, ya, yang sahal, yang gampang. Nah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Jadikanlah dari sebagian salat kalian dikerjakan di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian menjadikannya sebagai kuburan. Nah, jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud di sini adalah salat sunnah. Jadi ini hadis untuk laki-laki ya. Jadi jangan menjadikannya sebagai kuburan. Nah, ini nih hadis ini underline-nya di sini nih. Jangan jadiin sebagai kuburan. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kita bilang kuburan, maka kuburan itu bukan tempat untuk ibadah, bukan tempat untuk sholat, tapi tempat untuk apa? Naruh mayit di situ ya. Nah, kita nggak boleh beribadah di kuburan. Nah, ini ya. Jadi kadang kita tidak merasa ya, subhanallah, kita jadikan rumah kita sebagai kuburan. Ini yang kita nggak tahu, nggak ngerasain. Kita ngaji kalau kita kajian aja. Jadi kajian baru ngaji. Kalau nggak kajian kita nggak ngaji misalnya. Kayak gitu. Itu yang salah. Ya, malah harusnya kita banyak ngaji itu di rumah. Banyak sholat itu di rumah. Biar rumahnya itu hidup. Ya, jadi perbandingan itu rumah yang hidup itu rumah yang banyak ibadah di dalamnya. Anaknya ibadah, ibunya ibadah, ayahnya ibadah. Bukan cuman gini. Kadang ya banyak orang tua tuh gini, nak sholat nak, tapi bapaknya nggak sholat misalnya. Atau nak sholat nak, ibunya nggak sholat. Gimana caranya anak bisa sholat kalau orang tuanya nggak sholat? Kayak gitu ya misalnya. Contohnya ya. Nah, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qada ahadukumus shalah fi masjidih, falyaj'al li baitihi nasiban min salatih. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira." Apabila salah seorang di antara kalian telah menunaikan sholat fardu di masjidnya ya, maka hendaklah dia memberi bagian untuk rumahnya dari sholatnya. Sebab Allah menjadikan kebaikan pada rumahnya dengan sholatnya, subhanallah ya. Jadi kalau rumah udah gak ada yang sholat di dalamnya, atau misalnya jarang ada yang sholat, maka jangan heran gitu ya kalau misalkan banyak pertikaian, ya, banyak masalah di rumah itu, kayak gitu ya. Jadi di antara kebaikan yang dimaksud dalam hadis ini adalah apa? Rumah itu apa? Menjadi berkah, rahmat, malaikat turun di dalamnya, ya, dan syaitan lari dari rumah tersebut. Karena kadang pemicu pertengkaran dan sebagainya itu syaitan, ya, seperti itu. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 12 rak'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu baitun fil jannah." Barang siapa yang sholat 12 rakaat, maksudnya ini sunnah rawatib ya, pendamping sholat fardu dalam sehari semalam, maka dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga, seperti itu ya. Nah, berkata Ummu Habibah radhiyallahu anha, aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Jadi para sahabi ya, ketika dia mendengar hadis dari Rasulullah, maka mereka akan mengamalkannya sampai mati. Sampai
mati. Jadi bukan cuman hanya dengar seliuran kayak kita ya, terus kemudian hilang gitu aja, tapi benar-benar langsung diamalkan. Terus kemudian berkata Anbasah rahimahullah, aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya dari Ummu Habibah, subhanallah ya, radhiyallahu anha. Kemudian berkata Amr bin Aus rahimahullah, aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya dari Anbasah rahimahullah. Kemudian berkata An-Nu'man bin Salim rahimahullah, aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya dari Amr bin Aus rahimahullah. Yang perlu dicermati di hadis ini apa? Yang meriwayatkan hadis ini adalah Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, dan hadis ini oleh beliau diamalkan sepanjang hidupnya di rumahnya. Untuk apa? Keberkahan tadi, ya. Dan mengikuti hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul baitil ladzi yudhkarullahu fihi wal baitil ladzi la yudhkarullahu fihi, matsalul hayyi wal mayyit." Nih ya. Perumpamaan rumah yang dipakai zikir kepada Allah padanya dan rumah yang tidak dipakai zikir kepada Allah padanya, itu perbandingannya seperti apa? Orang hidup dan orang mati. Ya, jadi kalau misal rumahnya sunyi, ya, di situ banyak apa ya namanya, kesedihan gitu ya, berarti itu kayak orang mati, ya kan? Berarti kurang dzikir itu rumah, ya, kurang mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ya, sehingga kalau kita itu berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang seperti itu. Jadi Terputus, Ustazah. Baik, afwan. Jadi kalau misalkan seorang istri, ya, jadi karena kan rumah itu apa ya, rajanya lah, ratunya itu seorang istri ya, karena suami itu banyak di luar, banyak bekerja di luar. Maka kalau pengen rumahnya hidup, ya, seperti orang hidup, maka istri nih yang harus rajin sholat, ya, rajin ngaji, rajin zikir, ya, bukan tersibukkan dengan apa? Dunia tadi yang Anda sampaikan ya. Kayak gadget misalnya ya. Kadang kita nggak kerasa nih, ya. Scrolling ya di handphone ya, atau melakukan sesuatu yang sia-sia misalnya, atau ngerumpi, ghibah, namimah dan seterusnya, akhirnya kita nggak kerasa kita nggak ngidupin rumah kita sendiri. Dengan apa? Zikrullah ya. Dengan zikrullah. Jadi kalau pengen rumahnya hidup dengan keberkahan, dengan rahmat, dengan turunnya malaikat di rumah kita, maka perbanyak berzikir kepada Allah dengan sholat tadi ya, kadang baca Quran. Terus jangan tinggalkan zikir-zikir yang disunnahkan ya, seperti itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah ya. Nih ya, jadi kalau misalkan rumahnya creepy ya, kalau bahasa kita ya, kalau bahasa sekarang tuh creepy. Bacain surat Al-Baqarah rumahnya. Bacain surat Al-Baqarah. Kita yang baca, bukan murotal ya. Tapi lebih fokus ke kitanya ini ya. Untuk membacakan surat Al-Baqarah. Karena kalau kita bacain surat Al-Baqarah, sekripi-kripinya rumah, maka syaitan itu akan lari. Ya, akan nggak betah di rumah kita. Ya, apalagi kalau dipakai untuk ibadah-ibadah yang lain. Karena rumah yang apa ya, sunyi dari zikir, ya, dari membaca Al-Quran dan seterusnya, maka akan menjadi tempat tinggal syaitan.
Nah, ketika udah syaitan berdampingan sama kita sebagai manusia, wajar ya kalau misalnya di rumah tangga kita atau di rumah kita itu tidak pernah ada kebaikan. Nggak pernah ada kebahagiaan, cekcok terus, berantem terus, segala macam. Ini harus muhasabah nih. Kayaknya banyak setan di rumah kita gitu ya. Nah, maka yang harus dilakukan adalah apa? Banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Kemudian teknis selanjutnya setelah itu adalah apa? Menciptakan suasana dan nuansa ilmu di rumah. Nah, ini penting banget nih ya. Jadi kita harus sebagai seorang istri dan suami nih, Pak Sutri ya, Ana nggak bilang istri doang, tapi karena istri itu lebih banyak di rumah, jadi mungkin bisa dimulai dari kita sebagai seorang istri. Kita harus menciptakan suasana dan nuansa ilmu di rumah dan dalam aktivitas keseharian rumah tangga kita nih. Ilmunya bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, ya, penjelasan para ulama yang Rabbani, ya, yang maksudnya sesuai dengan manhaj salafus salih, kemudian akan menjadi pijakan utama kita dalam berumah tangga. Untuk apa? Tadi, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini butuh ilmu. Ya, nggak bisa orang nggak pakai ilmu, nggak punya ilmu, tiba-tiba rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Nggak mungkin. Harus pakai ilmu syar'i. Harus pakai ilmu din. Ya, harus pakai ilmu agama. Nah, ilmu agama ini ngambilnya di mana sih? Di Al-Quran, As-Sunnah, tadi ya, ijma' para ulama Rabbani. Nah, jadi orang-orang salafus salih, ya, orang-orang terdahulu, itu orang-orang yang paling bersemangat dalam mendalami ilmu agama ummahat. Jadi mereka itu antusias banget untuk apa? Menghadiri majelis ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya ilmu-ilmu kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya kita kasih contoh di sini Umar, ya, radhiyallahu anhu itu tinggalnya agak jauh jaraknya dari Masjid Nabawi. Nah, dia itu, ya, karena dia juga pedagang, dia itu sering bergantian dengan tetangganya untuk hadir di majelis Rasulullah SAW karena dia punya tanggung jawab ma'isyah nih untuk keluarganya kan. Tapi dia juga pengen dengerin ilmu. Maka gantian tuh, misalnya kalau kita ya Senin Fulan, Selasa Umar, Rabu Fulan misalnya, Kamis Umar gitu ya. Untuk hadir dan menyampaikan apa yang dia dengar kepada yang tidak hadir. Jadi saking apa ya, semangatnya dalam menuntut ilmu. Kalau kita kan enggak ya, kalau udah kesibukan sama dunia ya udahlah lewat aja ilmunya. Ya gitu ya. Nah ini perbedaan antara kita dengan para salafus saleh. Kalau salafus saleh itu, walaupun dia nggak bisa hadir di majelis ilmu itu, gimana caranya dia harus dapat catatannya? Gimana caranya dia harus juga dapat ilmunya? Itu caranya ya. Jadi dia kerjasama nih sama orang-orang yang hadir. Kamu nyatet nggak tadi gini-gini? Tukeran. Atau misalnya, tolong jelasin kepada saya ilmu yang tadi itu gimana. Misalnya kayak gitu. Dan seterusnya. Apalagi sekarang ya, banyak media. Jadi kalau misalkan kita masih belum bisa menuntut ilmu, itu berarti kesalahan terbesar ada di diri kita, bukan di orang lain. Jangan nyalain lingkungan, jangan nyalain keadaan, tapi nyalain diri kita sendiri. Oh, kitanya memang ya nggak peduli sama ilmu. Seperti itu ya. Nah, An-Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini padanya ada anjuran menghadiri majelis ilmu dan anjuran bergantian dalam menghadiri majelis ilmu. Jika tidak memungkinkan untuk hadir, ya. Jadi kalau kita nggak hadir majelis ilmu, tetap nggak ada hujah. Kita nggak perlu sih ilmu itu, nggak usah punya, nggak apa-apa. Soalnya kan ada udzur. Nah itu nggak juga, ya. Kita harus tahu tuh ilmu isinya apa. Misalnya kita ngikutin kajian bahas kitab fikih misalnya ya. Terus lagi bahas wudhu, terus kita nggak bisa hadir. Tapi kita harus tahu tuh ilmu wudhu tuh gimana caranya. Dengan apa? Banyak bertanya kepada yang hadir. Atau minta catatan orang-orang yang hadir. Nah, seperti itu. Nah, itu apa namanya ya? Itu memperlihatkan bahwa kita semangat nih dalam menuntut ilmu. Bukan pasrah aja gitu. Seliweran aja. Kalau misalkan yang lewat ilmunya tentang parenting baru ikut nih. Tapi kalau misalkan yang lewat tentang tauhid, antar dulu deh belajarnya. Ini salah ya. Kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu apa aja ilmunya dalam din, terutama apa tauhid ya, tentang mengesahkan Allah Azza wa Jalla seperti itu ya. Baik.
Dan pada hadis ini ya, jadi cerita Umar tadi itu juga ada faedah bahwa apa? Seorang penuntut ilmu itu tidak melalaikan urusan ma'isyah atau penghasilan untuk membantu keberlangsungan dalam mencari ilmu dan kebutuhan lainnya, maksudnya rumah tangga. Ya, jadi jangan jadi alasan, misalnya kita Senin sampai Ahad, ya, terutama laki-laki ya, nuntut ilmu syar'i. Oh, nggak bisa nyari ma'isyah, soalnya udah fokus nuntut ilmu. Itu salah juga, nggak ada ya. Di konsep Islam, itu harus balance. Jadi semuanya menuntut ilmu maupun mencari maisha itu sama-sama dilakukan, ya, sama-sama dilakukan. Jadi tidak ada alasan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita beralasan kayak udah sibuk untuk ilmu, Ustazah, jadi nggak usah nyari duit. Terus anak istrinya mau makan apa kan gitu. Atau misalkan kesibukan nyari maisha, terus udah nggak bisa nuntut ilmu. Ini juga nggak ada ya, di Islam nggak boleh kayak gitu. Jadi harus tetap memiliki semangat dan antusias ya dalam bertanya tentang ilmu yang luput atau yang ketinggalan ya saat tidak hadir di majelis ilmu. Sebagaimana sahabat Umar radhiyallahu anhu ini termasuk yang menggeluti perdagangan pada masa itu. Jadi karena dagang, beliau ada uzur, kadang nggak datang kajian seperti itu ya. Baik. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah itu berkata, pada hadis ini ada gambaran tentang apa? Semangat-semangat wanita-wanita sahabiah dalam mempelajari bimbingan agama. Mereka itu bahkan bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal-hal yang khusus terkait kaum wanita. Ya, jadi Fatimah bintu Abu Hubaish radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW tentang istihadah, ya, yang dialami terkait ibadah sholatnya. Jadi ada hadisnya ya menjelaskan tentang istihadah karena pertanyaan dari Fatimah ini. Nah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Fathu Dzil Jalali wal Ikram berkata di antara faedah hadis ini adalah bahwa wanita-wanita sahabat itu rasa malu yang ada pada mereka tidak menghalangi untuk apa? Memahami agama dan bertanya tentang perkara agama. Seperti itu ya. Jadi ini contoh bahwa ummahat ya harus bersemangat dalam menuntut ilmu seperti apa para sahabiah. Jadi nggak ada alasan kita itu malas nuntut ilmu atau kita dengan uzur rumah tangga segala macam akhirnya kita nggak mau nuntut ilmu. Ini juga salah. Apalagi zaman sekarang sangat mudah menuntut ilmu ya. Kita ngidupin HP aja udah nemu ilmu kalau sekarang ya, subhanallah, dimudahkan sama Allah semua. Cuman memang semangatnya jadi lebih nurun ya, lebih semangat orang dulu. Karena apa? Mereka harus hadir di majelis ilmu ya, segala macam. Jadi semangatnya jauh berbeda seperti itu. Tayyib. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Ummu Sulaim radhiyallahu anha istri Abu Talhah radhiyallahu anhu pernah bertanya, "Innallaha la yastahyi minal haqq. Fa hal 'ala imra'ati al-ghaslu idza talamat?" Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Apakah seorang wanita wajib mandi apabila mimpi basah? Ya, jadi mereka tuh sebenarnya haya ya, malu untuk nanya kayak gini, tapi ya kan nanya. Karena apa? Mereka butuh tahu hukumnya. Rasulullah SAW menjawab, "Na'am, idza ra'atil ma'ah." Ya, wajib mandi jika dia melihat air keluar. Seperti itu ya. Ini contohnya. Dalam sebagian riwayat juga Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya dengan heran, apakah wanita mimpi basah? Dalam riwayat lain Ummu Salamah radhiyallahu anha sampai menutup wajahnya karena malu ya dan mengingkari pertanyaan yang diajukan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Engkau telah membongkar rahasia kaum wanita. Jadi haya ya, malu. Mereka sebenarnya malu yang mau nanya, tapi tetap nanya. Kenapa? Karena butuh ilmunya. Nah, itu ya. Jadi saking semangatnya mereka menuntut ilmu. Nah, makanya kita itu harus mencontoh para sahabiah untuk apa? Bersemangat dalam menuntut ilmu syar'i, ilmu din, ilmu syariat. Untuk apa? Untuk keberlangsungan hidup kita. Karena hidup kita itu ummahati fillah 100% pakai ilmu syariat. Anda bilang 100%. Bukan cuma 25% kayak ilmu dunia ya. Mungkin kalau kita sekarang nih, mungkin di sini mungkin ada yang bergelar ya, sampai sarjana segala macam. Ilmu dari SD sampai sarjana, mungkin yang dipakai 25%, mentok 30%.
nggak seperti ilmu din. Tapi kalau ilmu din, itu apapun yang dipelajari di ilmu din, itu akan dipakai terus. 100% di ilmu din itu dipakai. Ya, makanya sama syaitan tuh kita dimalesin buat belajar ilmu agama. Karena syaitan tahu kalau kita punya ilmu agama, maka kita akan menjalani hidup dengan ilmu agama, maka kita jadi orang-orang yang baik. Gitu ya. Jadi orang-orang yang sesuai dengan syariat. Seperti itu. Baik. Pasangan suami istri yang mendambakan kebahagiaan, ya, yang hakiki pada rumah tangganya, maka dia harus punya semangat dalam apa? Mendalami agamanya dengan benar. Lalu diamalkan, ya, bukan cuma ikut kajian doang tapi nggak diamalin. Nah, ini banyak juga nih dalam keseharian rumah tangganya. Jadi kalau misalkan ya, kayak sekarang kita lagi belajar tentang konsep indah rumah tangga sunnah. Kita udah belajar nih ya, tadi secara teknis kita harus ngapain aja. Baik, ini udah dapat ilmu ini ya. Nah, sekarang tinggal amal. Bagaimana kita beramal di rumah tangga kita? Bagaimana kita beramal ilmu tersebut kepada suami pasangan kita dan kepada anak-anak kita misalnya. Nah, gitu ya. Jadi harus ilmu dan amal. Bukan cuman sekarang nyatet doang, oh iya ya, set, habis itu ditutup, bukunya sudah selesai. Nggak dialamalin, hidupnya tetap balik lagi seperti biasanya. Nah, ini salah ya. Makanya kalau Ana selalu wanti-wanti, amalkan apa yang sudah didengarkan. Amalkan. Karena apa? Di hadapan Allah Azza wa Jal, kita itu yang diperiksa amalan. Bukan apa ilmu yang ada di otak kita doang. Itu nggak diperiksa sama Allah, tapi amalan, bukti. Bukti dari ilmu yang sudah kita punya. Jadi amalkan, amalin ya. Seperti itu. Maka upaya yang bisa dilakukan untuk apa? Menghidupkan rumah dengan ilmu, ya pasti dong kita semua di sini pengen anak-anak kita itu suka sama ilmu, ya kan? Nggak mungkin ummahat di sini pengennya udah anak saya segitu aja deh ilmunya, nggak mungkin. Pasti dari kita ini semuanya berharap ilmu anak kita jauh lebih banyak daripada kita, bener nggak? Pasti kayak gitu ya. Nah, maka yang harus dilakukan adalah dimulai dari orang tua, ya, bukan dimulai dari anak. Ini yang kesalahan ya. Ana sering menemukan orang tua yang menuntut anaknya untuk banyak berilmu, tapi dia sendiri tidak mau menuntut ilmu. Ini aneh, ya. Maka anak itu berkiblat kepada orang tuanya. Apalagi ibu, madrasatul ula. Kalau dia lihat ibunya kerjaannya sama dunia, tok nggak pernah belajar ilmu segala macam. Terus ibunya bilang, kamu jadi hafid ya nak ya, belajar yang benar ya. Tapi ibunya nggak pernah belajar yang benar. Nah ini salah ya. Maka mereka akan belajar itu hanya formalitas, hanya menyenangkan hati orang tua aja. Tapi dari diri mereka sendiri nggak ada yang kepengen belajar gitu. Karena apa? Dorongan mencintai ilmu itu dimulai dari contoh tauladan dari orang tuanya ayah sama ibunya, kayak gitu ya. Yang pertama misalnya menghadiri majelis ilmu, rajin nih misalnya punya agenda gitu ya, agenda rumah tangga untuk datang kajian misalnya, ke kajian ini bareng misalnya suami istri sama anak-anaknya. Jadi anak-anak terbiasa melihat kalau kajian tuh harus gini, kajian tuh harus gini. Di situ ada kajian sunnah di sini misalnya gitu ya. Terus kemudian ngajarin adab sama anak ketika menghadiri majelis ilmu. Jadi bukan cuman gini, anak ditenteng aja berangkat datang kajian, tapi anak nggak diajarin adabnya. Akhirnya anaknya berterbangan di majelis ilmu, nggak belajar ya. Ini ya, jadi ini PR juga buat kita sebagai orang tua. Bagaimana kita memahamkan kepada anak ketika hadir dalam majelis ilmu, mereka menjadi seorang thalabul ilm. Jadi orang-orang yang benar-benar dengerin ilmunya, mencatat kalau bisa ya. Terus kemudian mengamalkan seperti itu. Itu mungkin upaya yang pertama yang bisa dilakukan Pak Sutri, menghadiri majelis ilmu. Terus kemudian yang kedua, bisa dengan konsultasi agama ya, misalnya berkonsultasi dengan asatidzah ya tentang agama segala macam. Nah itu anak kan ngeliat tuh misalnya ibunya atau ayahnya ya konsul gitu ya masalah din sama orang yang berilmu, maka anak akan mencontoh, berarti kalau kita ada masalah case gini-gini kita harusnya nanyanya sama orang yang paham gitu ya.
Seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, bisa dengan apa? Mendengarkan kajian baik secara live atau rekaman, ya. Nah, ini bisa dilakukan sama-sama nih, misalnya ibu sama anak-anaknya. Misalnya suaminya cuman yang bisa kajian, terus ibunya sama anak-anaknya dengerin dari rumah, misalnya ya. Kan banyak sekarang di YouTube ya, bisa di Instagram, di Facebook, terserah. Yang penting ada fasilitas tersebut. Jadi anak itu terbiasa dengan ilmu. Kita juga sama. Jadi sama-sama belajar sama anak seperti itu. Terus kemudian membuat perpustakaan di rumah. Ya, ini penting banget ya. Jangan cuma numpuk mainan di rumah anak itu ya, kita di rumah itu. Walaupun kita misal punya anak banyak ya, terus kita pikirannya cuma mainan toh ya. Yang penting itu apa? Buku. Anak itu harus cinta buku. Kalau pengen cinta ilmu harus cinta buku dulu anaknya. Kayak gitu ya. Nah, dengan apa? Membuat perpustakaan di rumah. Afwan, suaranya hilang lagi, Ustazah. Jadi membuat perpustakaan di rumah. Nah, diisinya dengan kitab apa? Kitab-kitab yang bermanfaat seperti akidah ya, fikih, hadis, tafsir, adab dan lainnya ya. Sebatas kemampuan kita. Baik. Kemudian apa? Meluangkan waktu untuk membaca buku-buku tersebut guna menambah wawasan ilmu agamanya. Jadi kita sebagai seorang istri juga dituntut oleh Allah Azza wa Jalla untuk berilmu. Maka kita apa? Harus banyak baca juga. Ya, harus banyak memperkaya diri dengan ilmu. Ya, daripada kita melakukan hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, maka gunakan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita ya semasa kita hidup ini dengan apa? Ilmu. Penuhi diri kita dengan ilmu seperti itu. Kalau misalkan dari kita tipenya misalnya visual, oke, berarti kita baca buku ya, bisa baca buku. Tapi kalau misalnya kita tipenya audio, oke, berarti dengan rekaman, kajian dan seterusnya. Jadi gitu. Jadi anak itu akan mencontoh orang tuanya. Kalau misalnya kita menuntut anak untuk rajin baca buku ya, terus nuntut mereka untuk jadi penuntut ilmu, tapi kitanya nggak jadi penuntut ilmu, maka itu mustahil. Mustahil ya. Kebanyakan mereka akan menjalani dalam tanda kutip ya proses itu hanya sebagai formalitas saja sebagai seorang anak. Tapi ketika mereka sudah punya power nanti, mereka bisa melawan orang tuanya, maka mereka akan meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan baik yang mereka lakukan. Karena apa? Mereka tidak murni mencontoh orang tua, tapi karena apa? Marahan orang tua aja, bentakan orang tua aja. Mungkin kita nggak ngerasa ya, sering gitu ya marah-marahin anak segala macam, suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh itu. Tapi kita sendiri nggak introspeksi. Kita udah kayak gitu nggak? Gitu ya. Kita udah ngelakuin itu nggak? Contoh, yang paling banyak Anda lihat apa? Kita menuntut anak kita jadi hafid Quran, tapi kita sendiri nggak mau ngafalin Quran. Kita sendiri nggak mau buka Quran. Gimana caranya anak mau ngafalin Quran? Akhirnya apa? Karena formalitas sebagai seorang anak dia melakukan itu. Bukan benar-benar dari hatinya, kecuali mungkin 1001 kali ya. Anak-anak yang memang dari hatinya, walaupun orang tuanya nggak nyontoin, tapi dari hatinya mereka pengen ngafal Quran. Tapi kebanyakan anak itu mencontoh adab, mencontoh kebiasaan orang tua. Kalau orang tuanya nggak ngafalin Quran, anaknya suruh ngafalin Quran, maka ketika anaknya misalkan sampai berhasil, sampai jadi hafid Quran, sulit untuk mereka apa mempertahankan hafid Quran itu sampai akhir hayat. Mereka akan kebanyakan apa? Cuman formalitas aja, selesai 30 juz sudah. Ya udah lama, yang penting udah selesai, pasti gitu. Ya, tanpa apa tuntutan murojaah. Padahal seorang hafid itu dia harus murojaah seumur hidup. Nah, itu yang harus kita tanamkan dengan apa? Cinta. Dia harus cinta dulu sama Al-Quran.
Dia harus cinta dulu sama ilmu. Nah, cinta itu prosesnya dari apa? Mencontoh. Mencontoh apa? Kebiasaan yang ada di rumah. Kalau kebiasaan yang ada di rumah kita contohinnya itu gadget, maka mereka akan terbiasa dengan gadget. Tapi kalau kita mencontohkan dengan Al-Quran, dengan ilmu, dengan kitab misalnya, maka mereka akan terbiasa mencintai ilmu dan Al-Quran, seperti itu. Baik. Kemudian apa? Membuat perpustakaan audio. Jadi maksudnya kita misalnya download ya file-file untuk apa? Ceramah-ceramah agama ya dari ulama-ulama yang sahih ya untuk diperdengarkan di rumah. Jadi di rumah itu benar-benar apa ya? Isinya tuh ilmu gitu, Mat. Jadi bukan hal-hal yang sia-sia, misalkan musik ya, hal-hal yang haram, misalnya TV dengan acara-acara yang bermaksiat dan seterusnya. Tapi kita apa benar-benar menghidupkan rumah tangga kita itu dengan ilmu ya, dengan rekaman-rekaman tadi ya, dengan misalnya tontonan yang berisi kajian yang ilmu-ilmu, terus kemudian anak-anak kita nih biasa ngelihat kita belajar, ngelihat kita ngafalin Quran ya, seperti itu. Maka mereka akan meniru dengan cinta. Kalau mereka meniru dengan cinta, walaupun kita sudah meninggal dunia nanti, maka mereka tetap mengamalkan hal tersebut, gitu ya. Jadi bukan karena ada orang tua saya nih, ada mama, ada babanya misalnya baru dia mau ngafal, atau ada mama babanya baru dia mau belajar. Tapi kalau udah mama baba nggak ada ya terserah saya. Nah ini ya kebanyakan seperti itu. Kebanyakan seperti itu karena apa? Tidak dicontohkan oleh kita sebagai orang tua. Jadi tanggung jawab kita ummahat ya, kalau kita pengen punya anak saleh maka jadilah orang saleh. Kalau kita pengen punya anak jadi penghafal Quran, maka kita jadilah penghafal Quran. Walaupun sulit, ya, walaupun sulit, mungkin udah berumur, ya, atau mungkin kita harus belajar dari awal, dari Iqra segala macam, nggak masalah. Semuanya berpahala. Jangan sampai kita merasa malu gitu ya, merasa malu dalam belajar din, ya. Kadang kita nggak kerasa nih, kalau belajar ilmu dunia nggak ada malu-malunya, tapi kalau belajar ilmu akhirat banyak malu. Akhirnya apa? Kita ketinggalan ilmu akhirat. Ya. Jadi jangan sampai kita menjadi contoh-contoh yang buruk bagi anak kita. Naudzubillah. Jadi itu yang paling penting ummahat ya. Thayyib. Insyaallah ini sedikit lagi ya. Yang terakhir ini menziarahi orang solih ya, dan mengundang orang solih ke rumah. Ya, jadi ini termasuk apa? Cara berikhtiar untuk kita apa ya beribadah gitu ya. Fungsinya apa? Yang pertama, bermajelis dan bersahabat dengan orang soleh ini prinsip Islam yang mulia. Terus kemudian yang kedua, mengenalkan orang-orang soleh ini kepada keluarga dan anak-anak kita. Supaya apa? Mereka itu bisa langsung meneladani orang-orang soleh tersebut. Ya, orang-orang soleh ini orang-orang yang punya adab yang baik, akhlaknya baik, ilmunya mumpuni gitu ya. Kita banyak apa ya berinteraksi dengan orang-orang seperti itu. Kemudian apa? Menanamkan kecintaan kepada orang-orang yang soleh. Ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, apa yang menghalangimu menziarahi kami lebih sering dari apa yang biasa engkau lakukan? Jadi Rasulullah ini tanya sama Jibril. Kemudian turun ayat surah Maryam ayat 64 ya, wa ma yatanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Dan tidaklah kami Jibril ya turun melainkan dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Jadi maksudnya di hadis ini faedahnya apa? Rasul itu meminta kehadiran Jibril ya. Ya, orang apa tuh namanya makhluk yang saleh ya untuk apa? Menziarahi rumahnya. Jadi menziarahi rumahmu di sini ya. Kalau kita meminta kepada orang-orang saleh untuk menziarahi rumahmu. Jadi kita itu harus banyak berteman dengan orang-orang yang saleh seperti itu. Supaya apa? Engkau bisa mengambil manfaat dari persahabatan dengan mereka seperti itu. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amak illa taqiyun, ya. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi pada hadis ini faedahnya apa? Pertama, kita harus bersahabat dengan orang-orang yang mukmin. Terus kemudian yang kedua, kita
larangannya bersahabat dengan orang yang fasik, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang kafir. Ya, karena apa? Persahabatan dengan mereka itu membahayakan agama kita. Kemudian anjuran untuk apa? Mengundang orang-orang yang bertakwa untuk makan bersama di rumah. Kemudian bersahabat, bermajelis, ya, bermakan bersama dengan orang-orang yang bertakwa akan menumbuhkan kecintaan dan kelembutan hati kepada mereka. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Ya. Seseorang itu, ummahati fillah, tergantung agama sahabat karibnya. Ya, maka lihatlah salah seorang di antara kalian, siapa di antara kalian yang dia jadikan sebagai sahabat karib. Ya, seperti itu. Jadi itu konsep pertama dari pernikahan rumah tangga sunnah itu, membina rumah tangga dengan nilai ibadah, ya, dalam nuansa ibadah pada aktivitas keseharian. Itu materi yang bisa Ana sampaikan hari ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ana kembalikan lagi ke moderator, tafadhali. Ya, tayyib, Masya Allah, jazakillah khairan Ustazah atas materinya yang luar biasa, Masya Allah. Insya Allah sangat bermanfaat untuk semua ummahat yang hadir, baik yang sudah menikah maupun yang mau menikah. Untuk selanjutnya, Ana akan lanjutkan ke sesi tanya-jawab. Sudah masuk beberapa pertanyaan dari kolom chat. Untuk ummahat yang mau bertanya secara langsung, bisa raise hand. Silahkan. Yang pertama, Ana bacakan dulu dari Ummu Atallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah izin bertanya. Dikarenakan keterbatasan kami sebagai orang tua dalam ilmu agama, kami memanggil guru privat untuk mengajar. Apakah orang tua tersebut berdosa karena tidak sepenuhnya mengajarkan agama kepada anak-anaknya? Dan apakah ada pahala untuk orang tua tersebut atas usahanya mencari jalan agar anak-anaknya paham ilmu agama? Syukron Ustazah. Silahkan Ustazah. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini bentuk apa ya, ikhtiar ya dari orang tua, karena mungkin qadarullahu wa masya'a fa'al, keterbatasan ilmu, maka orang tua mendatangkan guru privat untuk anaknya, maka ini bernilai pahala ya. Jadi setiap apa yang diajarkan oleh guru privat itu kepada anak tersebut, kemudian anak itu mengamalkan, kan yang datengin guru privat orang tuanya, maka orang tuanya yang dapat pahala juga ya. Jadi jangan khawatir, anak itu investasi orang tua. Ketika anak melakukan kebaikan, amal soleh, ketaatan kepada Allah, maka orang tua mendapatkan pahalanya. Jangan khawatir ummahat ya. Walaupun misalkan kita dengan cara apa? Menyekolahkan di tempat yang misalnya yang kita udah tahu nih gurunya insya Allah khair ya, memberikan ilmu yang terbaik, kemudian lingkungannya baik untuk anak, atau misalkan mendatangkan guru privat dan segala macam, itu bentuk ikhtiar kita karena kita tahu misalnya kita itu belum mampu untuk mengajarkan ilmu din tersebut. Ya, seperti itu. Jadi itu termasuk bagian dari ikhtiar dan itu mendapatkan pahala insya Allah yang terbaik dan niatkan untuk ibadah ya. Dan terus walaupun misalkan anak sudah mendapatkan guru privat, tapi orang tua tetap nggak boleh lepas dari apa? Mengawasi ya, mengawasi bagaimana perkembangan anak tersebut. Jadi bukan cuma gini, oh ya udah yang penting kita sudah punya, oh udah dikasih guru deh, ya udah dilepas, nggak gitu ya. Tapi kita harus benar-benar juga mengamati, belajar. Jangan sampai anak kita lebih pintar dari kita nih, tapi kita nggak mau belajar. Ya, kita harus belajar juga ya. Makanya jangan sampai kita itu membatasi diri dalam kondisi belajar. Harus belajar, orang tua harus belajar. Tanggung jawab, apalagi ketika udah punya keturunan, kita harus lebih tanggung jawab lagi kepada diri kita di hadapan Allah, kita belajar. Walaupun apa sulit ya, tetap terus belajar. Seperti itu ya. Jadi apa namanya? Insya Allah berpahala dan mendapatkan kebaikan dari perbuatan anak yang soleh. Hadza wallahu a'lam bishawab.
Ya, Taib, semoga terjawab. Ukhti Ummu Atallah. Selanjutnya dari raise hand ada Ukhti Alfianita. Silakan open mic-nya, Ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, alhamdulillah. Nge-charge energi banget sama emosi sebagai ibu rumah tangga ini, Ustazah. Pencerahan lagi, alhamdulillah. Ustazah izin bertanya, tadi kan kita harus memprioritaskan suami terlebih dahulu. Itu benar banget kan? Anda juga udah sering banget kayak gitu, dan Anda setiap harinya tuh pengen mempraktekkan itu gitu. Cuman kan namanya anak udah 2, masih kecil-kecil gitu, 3 tahun sama masih bayi. Nah, mereka kan belum bisa apa-apa, butuh diurusin gitu. Kadang kalau misalnya abinya lagi minta ditemenin atau minta ambilin, tapi anaknya nangis gitu. Kita tuh pengen gitu ngutamain suami, tapi anaknya gitu nggak ada yang ngurusin, siapa yang ngurusin gitu kan, kita kan nggak ada pembantu ya, jadinya mau nggak mau kan pasti anak dulu yang dipegang gitu, kadang kasihan juga ngelihat suami gitu. Terus kalau misalnya itu berlangsung berhari-hari, kadang terulang gitu kan, namanya anak kecil gitu kan. Nah, kita juga kadang takut ini suaminya nanti bete, nanti dia nggak seneng kalau di rumah gitu, tapi ya mau gimana gitu. Nah itu sebenarnya caranya gimana sih Ustazah biar suami tuh ngerti dan tetap harmonis gitu, dan kita tetap bisa ngasih waktu me time sama suami gitu. Jazakillah khairan, barakallahu fikum. Ya, silahkan Ustazah. Baik, Afwan. Jazakillah khair, Ukhti Alfianita, pertanyaannya. Masya Allah, ini pertanyaan hampir yang dialami oleh semua mungkin ummahat ya. Termasuk Ana juga sama ya, kondisi seperti ini. Baik, maka yang harus dilakukan apa? Pertama, anak kalau nangis itu bukan berarti dia benar-benar lagi butuh kita gitu ya. Jadi ini Ana bilang gini, maksudnya gini, kadang anak itu nangis karena butuh perhatian aja. Jadi kayak butuh perhatian aja, maksudnya ini bukan dia butuh sesuatu yang urgent seperti makan, minum, tidur gitu misalnya, atau dia butuh dicebokin misalnya gitu ya. Jadi ada hal-hal yang urgent gitu ya. Tapi kalau misalkan suami misalnya dalam kondisi itu anak lagi nangis ya, nanti lihat oh kondisinya dia nangis karena misalnya tadi butuh perhatian ya. Terus kamu anti lihat suami anti lagi butuh untuk dilayani misalnya memakan ya. Ya kita ambilin suami dulu makanan kalau bisa. Terus habis itu kita izin sama suami nih, anak izin ya mau ngurus anak misalnya gitu. Ya. Atau kalau misalkan kita lihat memang kebutuhan primer, anak butuh kita gitu ya sebagai ibunya, maka kita izin dulu sama suami kita nih, Anu mau ngurus anak dulu ya, maksudnya boleh nggak ngurus anak dulu gitu ya. Jadi ada izin di situ. Kalau misalkan suami mengizinkan, kita urus anak. Tapi kalau misal suami enggak, kamu harus ngurus saya dulu. Kita harus ngurus suami dulu. Kalau udah suami bilang kayak gitu ya. Jadi tergantung bagaimana keridhaan suami kita sama kita ketika kita melakukan aktivitas itu gitu ya. Karena anak itu kan anak dia juga sebenarnya kan. Jadi kalau misalkan dia dalam tanda kutip ngelihat anaknya kayaknya lebih butuh saya deh daripada anak saya, dia akan bilang udah kamu ngurus saya dulu aja gitu ya. Tapi kalau misalkan dia ngelihat oh anak saya ini butuh banget nih sama ibunya, memang butuh banget nih, oh ya udah berarti pasti dia nanti akan bilang ya udah sana kamu ngurus anak dulu aja, pasti gitu. Jadi kayak gitu ya caranya ya, mensiasatinya dengan izin astadin ya, izinnya sama suaminya. Terus kemudian juga setelah selesai urusan anak, jangan berlarut ya terus sama anak, jadi kebawa terus sama anak, enggak, tapi sama suaminya, datengin suaminya gitu ya. Gimana misalnya abang atau ayah atau apa lagi yang kamu butuh yang bisa saya bantu misalnya kayak gitu ya. Jadi kayak mengobati apa ya kondisi yang sebelumnya seperti itu ya. Ya, hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa dilakukan. Jadi kalau misalkan di kondisi seperti itu, ana yakin sih maksudnya nggak semua suami itu kayak egois terus kayak kamu harus ngurusin saya terus, nggak juga. Pasti mereka paham maksudnya kondisi bahwa apalagi kita punyanya toddler gitu ya, 2 anak gitu ya. Pasti mereka ngerti bahwa kita butuh untuk ngurus anak kita seperti itu. Toh juga itu anak dia juga kan gitu ya. Jadi kita butuh saling communicate ya. Jadi komunikasi sama suaminya. Dibicarakan apapun tuh dibicarakan. Dengarkan apa yang dia pengen. Kalau misalkan dia bilangnya kayak pada saat itu dia bilang,
kamu ngurusin saya. Ya sudah, lepas anaknya, urus suaminya gitu ya. Toh juga itu anak dia juga gitu. Dia akan tahu itu ini anak udah bahaya nih, butuh dipegang ibunya, atau oh kayaknya saya lebih butuh sama istri saya, misalnya seperti itu ya contohnya. Dia lebih ngerti, lebih paham. Ana yakin suami-suami kita itu bijak, insya Allah tahu mana yang priority ya, seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, Tayyib, jazakillah khairan Ustazah, semoga terjawab pertanyaannya Ukti Alfianita. Selanjutnya Ana lanjut bacakan lagi dari kolom chat, ada dari Ukti Siti Ramayanti. Ustazah, bagaimana apabila dalam rumah tangga seorang suami memberikan harta yang tidak halal untuk anak dan istrinya? Istrinya sudah memberitahu agar tidak melakukan hal itu, akan tetapi suami tersebut malah marah dan berujung pada KDRT terhadap istrinya. Syukran jazakillah khairan, Ustazah. Silahkan. Masya Allah ya. Qadarullah wa ma syafa'al. Jadi gimana ya? Karena memang harta yang haram itu nggak benar ya kalau misalkan kita konsumsi ya. Apalagi kalau jadi makanan terutama. Itu harus dari harta yang halal. Maka mungkin apa ya? Kalau misalkan suami ini dibicarakan, mungkin diskusinya lebih ke apa ya namanya? Kenapa kok suaminya melakukan hal tersebut? Jadi lebih ke menggali kali ya informasi. Banyak tanya sama suaminya, maksudnya kondisi dia itu gimana. Kalau dia ngerasa kondisinya peliknya seperti apa, segala macam gini. Nah, kemudian apa? Doa sama Allah. Yang paling penting tuh doa sama Allah. Doa untuk apa? Kelembutan hati suami. Terus kemudian kalau bisa ya ajak suami ke kajian-kajian ilmu yang membahas tentang harta halal dan haram misalnya. Terus atau misalnya dengan meminta orang yang disegani oleh suami ini untuk menasehati suami tentang perkara ini ya. Jadi apa namanya? Jangan kita biarin. Kalau kita biarin, maka kita seperti membenarkan apa yang dilakukan suami kita. Maka yang harus kita lakukan terus berikhtiar, bersabar ya. Nah, kalau misalkan sampai KDRT tadi, maka yang harus dilakukan sama istri ini gimana ya? Maksudnya jangan membiarkan sampai KDRT gitu ya. Jadi harus mencari jalan keluar dengan apa ya? Mendapatkan perlindungan dari keluarganya misalnya. Jadi cari orang yang adil dari pihak suami misalnya untuk apa? Untuk atau dari pihak dia sebagai seorang istri untuk menjadi islah yang mendamaikan. Karena apa? Urusan maisha, urusan penghasilan itu urgent ya, dalam rumah tangga itu urusan dasar. Kalau misalkan urusan dasar udah dapat dari yang haram, maka sangat berpengaruh dan berdampak kepada hubungan selanjutnya seperti itu ya. Jadi harus terus berikhtiar dengan kayak gitu, dengan ilmu ya, dengan berdoa, dengan bersabar, dengan banyak memahami apa yang diinginkan suami, terus kemudian memperlakukan suami dengan baik ya. Jadi akhirnya nanti suaminya luluh sama istrinya dan mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh istrinya. Dan yang paling penting mungkin bisa jadi dengan apa? Memberikan way out, solusi jalan keluar ya. Apa misalnya ngapain gitu ya. Jadi dicarikan way out suami ini. Bagaimana caranya dia bisa mencari maisha atau penghasilan yang lebih halal dan baik. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, Tayyib, jazakillah khair Ustazah. Semoga terjawab pertanyaannya Ukti. Selanjutnya dari Ukti Sani Yulia dari Tasikmalaya. Pertanyaannya, Ustazah, maaf pertanyaannya di luar tema. Afwan Ustazah, Ana mau bertanya apakah boleh zikir pagi petang dibaca saat sedang haid? Dan apakah benar bahwa rambut yang rontok dan memotong kuku saat haid harus kita kumpulkan dan kita cuci sekalian saat mandi besar haid? Barakallahu fiik. Silakan Ustazah. Baik, Masya Allah, fikih jadinya ya pertanyaannya ya. Yang pertama, zikir pagi petang boleh dibaca sama orang haid ya, nggak ada masalah ya. Nggak perlu megang Al-Quran kan. Jadi baca aja ya. Malah harus baca ya, karena memang ketika haid itu kondisi keimanan perempuan itu biasanya lagi futur ya. Maka penting sekali untuk di-recharge dengan zikir. Jangan tinggalkan zikir ya, seperti itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua tadi masalah kuku dan rambut. Nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya rambut sama kuku suruh dicuci bareng kalau nanti selesai. Itu nggak ada dalilnya ya, nggak ada sunnahnya.
nggak ada di syariat kita, nggak ada ya. Itu khurafat, jadi itu kebiasaan orang-orang yang apa ya, banyak mengarti-ngartikan gitu ya, orang zaman dulu ya itu khurafat, jadi nggak perlu diikutin, malah bahaya ya, bid'ah, jadi melebih-lebihkan dalam agama, nggak ada di agama kita kayak gitu. Jadi ya normal aja, orang motong kuku yang motong kuku aja gitu ya, jadi nggak ada aturan-aturan kalau haid nggak boleh motong kuku, atau kalau motong kuku suruh cuci bareng, itu nggak ada di Islam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, tayyib, jazakillah khairan. Ustazah, sepertinya sudah cukup pertanyaannya. Dari Ukhti Citra Sujana tidak terbaca, afwan. Anti mengirimkan apa? Apakah pertanyaan atau bukan? Di Ana nggak muncul tulisannya. Jika memang pertanyaan mungkin boleh diketik ulang atau bisa raise hand aja. Iya, enggak muncul di Ana pertanyaannya Ukhti Citra ini. Afwan jiddan. Di Ana muncul, mungkin Ana baca nggak apa-apa ya, sudah ya, Ahil ya. Taib Ustazah. Afwan, di Ana nggak muncul sama sekali. Ini Ummu Zaun dari Tangerang Selatan ya. Ini urusan pertama, jika kami punya sejumlah uang yang cukup untuk berhaji suami istri atau men-DP untuk cicil rumah secara syar'i, pilih mana Ustazah? Dengan kondisi kami sekarang memiliki 4 orang anak kecil di bawah 7 tahun dan sangat menguras energi untuk berpindah-pindah kontrakan beberapa tahun ini, namun tidak bisa juga kami bawa untuk berhaji karena tidak ada keluarga yang dititip. Baik, yang didahulukan adalah rumah ya. Didahulukan adalah rumah, insya Allah ya. Semoga terjawab. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, sebenarnya kewajiban siapa untuk membersihkan rumah? Suami, istri, atau keduanya, Ustazah? Karena kadang saya sering kelelahan mengurus anak, suami kelelahan bekerja, pekerjaan rumah tidak terpegang. Baik, bersama ya, suami, istri ya. Cuman memang lebih istri. Karena apa? Karena istri yang di rumah. Ya. Makanya kalau misalkan bisa itu anak itu 4 anak kita itu ya dari kecil itu ajarkan kemandirian, itu penting banget ya. Misalkan kayak kembalikan aja barang apa yang mereka ambil ke tempatnya lagi segala macam. Ini kemandirian kecil itu sangat membantu kalau misalkan kita sudah punya anak banyak ya, apalagi ini sudah 4 seperti itu. Terus kemudian, bolehkah kami, saya dan suami membuat kesepakatan untuk mengerjakan pekerjaan rumah? Boleh, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Jadi yang terbaik, ya, yang terbaik dalam rumah tangga. Apalagi kalau misalkan suaminya modelnya gampang dikomunikasikan sesuatu ya, itu enak, Masya Allah. Jadi bagi misalnya suami bagian misalnya jemur sama nyuci misalnya, terus istrinya bagian nyapu sama ngepel sama cuci piring sama masak misalnya, kayak gitu ya, nggak masalah. Yang penting pembagiannya itu sama-sama ridho, sama-sama guyup ya. Pokoknya intinya gini, kita mengelola rumah tangga itu dinamis ya. Per rumah tangga berbeda. Ana nggak bisa bilang rumah tangga orang itu sama, tapi pasti berbeda. Pasti berbeda. Karena apa? Kepalanya beda. Suami istrinya beda, kondisinya beda, anak-anaknya beda. Jadi buat senyaman mungkin, sedinamis mungkin, ya, jangan sampai kita menggolimi satu sama lain, dan jangan sampai juga kita melalaikan hak dan kewajiban satu sama lain. Seperti itu ya. Jadi fleksibel, rumah tangga itu fleksibel, dinamis, ya, bukan yang benar-benar yang kepatok semuanya harus seperti ini, enggak ya. Dinamis asalkan koridornya syariat tetap, ya, seperti itu.
Yang seperti tadi Ana sampaikan bahwa suami bekerja rumah tangga itu boleh loh. Kenapa? Rasulullah juga begitu gitu. Jadi itu ada dalilnya. Jadi bukan yang kita nyuruh-nyuruh suami terus nggak ada dalilnya ya. Jadi kita sama suami kompak nih, kerjasama untuk ngurus rumah tangga. Misalnya kita udah banyak anak, terus kita memang udah nggak percaya ada rumah tangga, misalnya asisten rumah tangga ya, karena mungkin satu dan lain hal. Maka yang harus dilakukan ya kerjasama suami istri. Karena memang istri ada limit kelelahannya, suami juga ada. Sama-sama manusia, belum ada yang jadi malaikat ya. Jadi butuh komitmen untuk bekerja sama seperti itu ya. Wallahu a'lam. Baik, Taib, jazakillah khairan Ustazah. Semoga terjawab Ukhti Citra pertanyaannya, Masya Allah. Dari kolom chat sudah habis. Silahkan yang mau raise hand, mungkin masih ada terakhir. Jika sudah tidak ada, akan Ana tutup kajian sore hari ini. Silahkan, apakah masih ada yang mau bertanya? Ya, sepertinya sudah tidak ada yang mau bertanya, Ustazah. Ada tambahan sebagai penutup mungkin, Ustazah, silahkan. Masya Allah, alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus shalihat. Kajian hari ini bisa selesai dengan baik. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada ummahati fillah yang sudah hadir. Jangan lupa kita hadir lagi ya nanti di kajian selanjutnya. Insya Allah kita akan membahas konsep yang kedua. Ini konsep pertama sebagai rumah tangga yang baik. Kemudian insya Allah akan ada konsep yang lain, yaitu konsep kedua insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa bersua lagi dalam kajian ini. Dan afwan jiddan jika ada kesalahan dari Ana, ya, dari penyampaian mungkin atau perkataan, itu semua datangnya dari Ana dan syaitan, dan kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, Tayyib, Masya Allah. Jazakillah khairan Ustazah Halidah Kudah atas waktu dan materinya yang luar biasa. Insya Allah menjadi amal jariah bagi anti dan keluarga, dan semoga ummahat yang hadir semua bisa menerima dan mengamalkan ilmu yang telah disampaikan oleh Ustazah Halidah. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam kebaikan. Ana harapkan semangat Antuna untuk tetap bisa menghadiri kajian-kajian kita selanjutnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Insya Allah kita bertemu lagi di kajian-kajian kita berikutnya. Ana mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari Ana. Semoga Allah ampuni. Jazakunallah khairan atas kehadiran Antuna semua. Semoga Allah merahmati kita semua. Ana tutup kajian sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustazah. Wa fiiki barakallah.